Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Untuk itu mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam acara Manarema ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh tidur melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini kami boleh kembali bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang baru. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu kepuasan hati. Memang kalau kita berbicara tentang kepuasan hati, rasanya manusia itu hidup selalu tidak pernah puas. Apa yang sudah kita inginkan, apa yang sudah kita rindukan, yang sudah Tuhan berikan, selalu kita merasa tidak puas. Kita ingin yang lebih daripada segala apa yang sudah kita rencanakan itu. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-20. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Inilah yang ditulis di dalam Amsal pada pagi hari ini. Dunia orang mati dan kebinasaan tak pernah akan puas. Ini berbicara tentang sifat kedagingan kita, kehendak tubuh kita yang selalu tidak pernah dipuaskan. Demikian mata manusia tidak akan puas ketika kita melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Maka di situ kita dapat mengagumi apa yang kita lihat itu. Dan kemudian hati kita ingin memiliki. Namun setelah kita memiliki, sesaat kita puas. Namun firman Tuhan mengatakan mata manusia tidak akan puas. Kita akan mencari selalu lebih daripada apa yang ada di dalam kehidupan kita. Inilah manusia daging kita yang selalu ingin memuaskan kehendak tubuh kita. Tapi pada pagi hari ini firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pun sia-sia. Semua yang kita miliki itu pada saatnya akan sia-sia. Manusia selalu ingin mengumpulkan kekayaan lebih daripada yang lain. Merasa kalau kita paling kaya, kita hebat, ya, kita merasa bangga dengan kekayaan kita. Mata kita tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Itu yang tulis firman Tuhan. Tidak akan puas, selalu kurang. Kapan puasnya? Kapan manusia berhenti puas ketika dia mengalami satu kematian? Ketika manusia itu sudah mati, maka segalanya sudah habis. Sejarah kehidupan sudah ditutup dan di situ kepuasan sudah berhenti. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini.
Apa yang kita kejar di dunia ini, apa yang kita inginkan di dunia ini tidak akan puas. Tidak akan puas di dalam kehidupan kita. Dengan uang kita, kita tidak akan puas. Dengan kekayaan kita, kita pun tidak akan puas. Dengan penghasilan yang sudah kita peroleh. Firman Tuhan mengatakan ini pun sia-sia. Oleh karena itu, jikalau kita hidup sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Tujuan hidup kita ini bukan semata-mata mencari segala sesuatu yang ada di dunia menurut pandangan mata kita, yang dapat memuaskan kehendak tubuh dan daging kita. Inilah yang Tuhan ingatkan pada kita pada pagi hari ini. Dapatkah kekayaan kita menolong hidup kita? Dapatkah uang kita menyelamatkan jiwa kita? Semuanya itu sia-sia. Ya, ditulis sia-sia. Bahkan di ayat yang lain dikatakan sia-sia di atas segala kesia-siaan. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan ingin membawa kita agar kita tahu bahwa bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya, agar hidup kita ini memperoleh satu ketenangan, agar hidup kita ini benar-benar boleh terarah pada satu tujuan, hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah tujuan hidup kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan di dunia? Hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, agar kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang-orang yang beriman. Benar-benar kita memiliki satu nilai kehidupan yang baru, memiliki jalan hidup yang baru, memiliki sukacita yang baru, karena kita tahu bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita kejar di dalam dunia ini? Biarlah kita mau membawa hidup kita semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita harus membawa hidup ini? Mari selanjutnya kita baca di dalam rumah pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Jangan kita merawat tubuhmu untuk memuaskan segala keinginanmu. Itulah yang sudah kita baca di ayat sebelumnya tadi. Pada awal pembacaan kita yang terdapat di dalam Amsal, mata manusia tidak akan puas. Selanjutnya di dalam pengkhotbah, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas. Dan semuanya itu adalah sia-sia. Tapi puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Kita harus hidup di dalam terang bersama dengan Kristus. Itulah yang perlu kita miliki, itu yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini.
Selanjutnya mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Inilah firman Tuhan yang harus kita terima di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Ya, di sini dikatakan dipuaskannya oleh Tuhan jiwa yang dahaga. Artinya jiwa yang selalu mencari kebenaran firman Tuhan, jiwa yang selalu rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan menyatakan dipuaskannya jiwa yang dahaga. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca, ya, tentang kepuasan hati. Sebenarnya manusia tidak sadar bahwa kepuasan hidup, kepuasan hati kita itu hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sanggup memuaskan, menolong bagi jiwa-jiwa yang dahaga, jiwa yang lelah. Saat ini di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, kita tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Suasana yang selalu mencekam di dalam setiap hidup kita. Kekhawatiran hidup, kekurangan ekonomi, masalah silih berganti, virus pandemi yang tidak terselesaikan sampai saat ini, bahkan timbul klaster-klaster yang baru. Tapi puji Tuhan, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita agar kita tetap hidup di dalam Kristus yang sanggup memberikan dan menghapus dahaga di dalam setiap kehidupan kita. Serahkan hidupmu sebelum tangan Tuhan. Haraplah hanya kepada Dia, karena hanya Yesuslah yang mampu menolong, menyertai, dan memberikan kepuasan di dalam kehidupan kita, bahkan memberikan masa depan kita yang penuh pengharapan, yaitu hidup kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kita, kami kembali Tuhan, agar kami hidup dekat pada Tuhan. Kami hidup di dalam jalan kebenaran firman-Mu, karena hanya Kristuslah yang mampu memberikan, yang melepaskan segala kedahagaan di dalam hidup ini, yang dapat menyegarkan jiwa kami, yang dapat memberikan sukacita. Oleh karena itu mari Tuhan meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang singkat, tapi firman yang cukup luar biasa, yang sudah menyegarkan jiwa kami yang lelah ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.